Pemirsa, konflik hak asuh anak antara Inara Rusli dan Virgon kini memasuki babak baru. Untuk proses berikutnya adalah kami berusaha untuk bisa melakukan mediasi antara Ibu Inara dan Bang Virgon. Setelah hasil mediasi itu disepakati, apakah mediasi gagal ataupun sepakat damai, kita akan segera mengajukan gugatan peralihan anak kepada klien. Halo guys, selamat datang di channel gua Tunggal Wisesa. Nah kali ini guys ada berita besar lagi guys ya tentang Inara Rusli guys. Jadi guys, setelah dilaporkan polisi soal dugaan penculikan anak guys, itu langsung tancap gas mengasuskan anak balik yang mematikan guys. Ini hari ini guys, tim kuasa hukum Virgon resmi mendaftarkan gugatan baru, yaitu meminta hak asuh anak sepenuhnya ke tangan Virgon guys. Bayangin. Nah ini gila sih guys. Nah Virgon ini pede banget guys, bisa ngerebut Starla dan adik-adiknya dari tangan Inara guys. Nah ini katanya si Virgon punya bukti kuat guys kalau Inara udah nggak layak asuh lagi guys. Nah ini apakah gara-gara isu nikah siri Inara kemarin guys, atau karena Inara terlalu ngebatasi akses ketemu anak? Nah ini guys, kita bakal tonton videonya guys. Yuk kita tonton guys. Dari Virgon kecewa nggak sih akhirnya, maksudnya sampai berlarut-larut sampai harus ke Komnas Anak gitu? Iya, sebagai orang tua juga mana orang tua sempurna ya. Jadi kalau setiap kekurangan dikoreksi ya melibatkan pihak ketiga yang memang buat sekarang anak-anak, nggak kecewa sih. Dan alhamdulillah aja. Kamu sejauh ini komunikasi dengan Inara seperti apa? Udah stop ya. WA-nya dipegang ketua WI-nya. Tapi kondisi anak-anak sekarang tempat stabil nggak? Nanti kalau nanya kondisi anak nanti dari Bang Agus aja karena kan nanti di situ. Aku juga nggak berani statement apa-apa yang merasa lebih baik dari ibunya anak-anak ya, tapi nanti biar ada pihak Komnas Anak yang memang bisa menilai. Berarti kamu komunikasi dengan anak lewat siapa, Virgon? Inara komunikasi dengan anak-anak lewat siapa? Sekolah masih ketemu. Anak magang. Di siang hari sebelum lapor ke Komnas HAM juga masih ketemu sama anak-anak. Masih bingung dilaporin. Jadi ya udah. Jadi itu kalau memang merucutnya ke kepentingan anak-anak, hari bisa jalanin. Ini karena uang bulanan anak-anak ada binatang makanya nggak dikasih. Asap rokok. Hanya itu ke dalam, tadi udah dijelasin. Tapi kesiapan Virgon buat nanti mediasi sama Inara gimana, Virgon? Kesiapannya. Ya, siap. Apa yang dipersiapkan mungkin untuk Nanti anak-anak? sih mental yang jaga udah itu aja. Saya mengamati saya, karena saya udah nggak mau ikut lagi yang masalah kayak gini udah mulai stabil itu saya nggak mau kesana sama hukum lagi segala macam begini bang. Tapi ya harus jalan itu memang kalau seperti anak-anak yang Ada yang dibilang karena uang bulanannya di stop makanya dia bereaksi seperti itu. cetek ya penilaian segitu pesan uang kok. Katanya menjelaskan mau Video call itu pada saat anak-anak lagi di sekolah. Jadi dia bisa video call. Dan pada saat sebelum Inara ke Komnas HAM, ke Komnas Anak, dia mampir dulu ke sekolah anak. Dan itu bisa bertemu anak, dia bisa nyuapin, bisa berpelukan, bisa mencurahkan kasih sayang di sekolahan. Tadi hasil mediasinya klarifikasinya kemarin kita. Tante kalau biarinnya kesini mewakili Inara atau seperti apa Tante? Enggak, mau ketemu cucu. Tapi Tante kalau melihat kondisi Ina sendiri sekarang seperti apa Tante? 2 bulan jauh dari anaknya seperti apa Tante? Sedih atau seperti apa Tante? Wah, aman aja, aman. Semua kondusif. Hari ini SPP itu ada, kenapa? Kan satu-satu dong diperiksa. Oh, betul. Tapi Tante udah komunikasi sama cucu Tante nggak sih? Aman. Mungkin terakhir kapan Tante sama cucu-cucu? Ketemu mungkin. Aku nggak ikut dalam permasalahan ini, jangan diwawancarai. Tapi ya, maaf ya, aku berhak tidak menjawab ya, maaf. Soal kondisi campur. Ya, mungkin kondisi cucu-cucu gimana? Kondisi anak-anak. Aman, saya percaya sama bapaknya. Untuk proses berikutnya adalah kami berusaha untuk bisa melakukan mediasi antara Ibu Inara dan Bang Virgon. Dalam waktu dekat juga kita akan melakukan yang sudah disepakati oleh klien kami adalah mediasi. Tadi
sudah ditanyakan langsung ke klien kami bahwa bila mana ada mediasi yang akan dilakukan oleh pihak Komnas bersama ketua tadi, insya Allah kita akan hadir ya. Jadi itikat baik kita agar supaya beritanya yang selama ini tidak benar bisa kita klarifikasi lebih lanjut. Yang kedua, kita akan segera melakukan mediasi tinggal menunggu panggilan resmi dari pihak Komnas. Setelah hasil mediasi itu disepakati apakah mediasi gagal ataupun sepakat damai, kita akan segera mengajukan gugatan peralihan anak kepada klien kami dalam waktu dekat. Kita lagi menyusun, kita lagi menyiapkan, kita lagi menunggu hasil dari mediasi nanti dan hasil visit. Pemirsa, konflik hak asuh anak antara Inara Rusli dan Virgon kini memasuki babak baru. Menjawab laporan Inara, Virgon pun akhirnya memenuhi panggilan klarifikasi Komnas Perlindungan Anak. Didampingi tim kuasa hukumnya, Virgon pun datang dengan satu pesan utama. Ia pun siap menempuh mediasi dan juga menyiapkan langkah hukum lanjutan. Langkah hukum tersebut berkaitan dengan rencana Virgon untuk mengajukan peralihan hak asuh anak dari sang istri kepada dirinya. Sebagaimana diketahui, pasca perceraian Virgon dan Inara Rusli beberapa waktu lalu, di mana putusan pengadilan menetapkan hak asuh ketiga anak mereka berada di tangan Inara Rusli. Namun, kondisi di lapangan pada saat ini memicu polemik baru hingga melibatkan Komnas Perlindungan Anak. Menariknya lagi, kemarin saat pemanggilan pihak Virgon, sosok Ibunda Inara Rusli pun juga hadir. Lantas, apa yang dilakukan oleh Ibunda Inara Rusli? Yang pertama, dalam waktu dekat kita menunggu panggilan untuk mediasi dan visit. Yang kedua, setelah hasil mediasi itu disepakati apakah mediasi gagal ataupun sepakat damai, kita akan segera mengajukan gugatan peralihan anak kepada klien kami dalam waktu dekat. Kita lagi menyusun, kita lagi menyiapkan, kita lagi menunggu hasil dari mediasi nanti dan hasil visit. Jadi sementara itu teman-teman, karena dia ada acara lagi, kami mohon pamit. Jadi kami tadi sepakat untuk berikutnya kita bersama Pak Ketua, Pak Sirait, dalam waktu dekat akan visit ke rumah klien kami untuk melihat kelayakan tempat terkait anak-anak tinggal di sana. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam waktu dekat juga kita akan melakukan yang sudah disepakati oleh klien kami adalah mediasi. Tadi sudah ditanyakan langsung ke klien kami bahwa bila mana ada mediasi yang akan dilakukan oleh pihak Komnas bersama ketua tadi, insya Allah kita akan hadir ya. Jadi itikat baik kita agar supaya beritanya yang selama ini tidak benar bisa kita klarifikasi lebih lanjut bersama Pak Ketua dalam waktu dekat ini. Iya, sebagai orang tua juga bukan orang tua sempurna ya. Jadi kalau setiap kekurangan dikoreksi dan melibatkan pihak ketiga yang memang buat kepentingan anak-anak, nggak kecewa sih, alhamdulillah. Seperti diceritakan sebelumnya, atau masih soal bentuk keikhlasan seorang Insanul Fahmi menghadapi permasalahannya dengan sang istri, Mawa. Insanul, biduk rumah tangganya yang tak jua menemukan titik temu, memang saat ditemui awak media kemarin, didampingi kuasa hukumnya, sempat menyatakan dirinya ikhlas jika harus digugat cerai oleh Mawa. Menurut pihak Insanul, hal ini dikarenakan permintaan maaf sebelumnya telah disampaikan dan seluruh syarat yang diajukan Mawa pun disebut sudah dipenuhi. Tapi, apa yang diharapkan tak pernah terjadi. Sehingga kini, Insanul mengaku berada di titik pasrah, menunggu keputusan dari sang istri. Dalam waktu dekat, kita menunggu panggilan, mediasi dan visit. Yang kedua, setelah hasil mediasi itu disepakati apakah mediasi gagal ataupun sepakat damai, kita akan segera mengajukan gugatan peralihan anak kepada klien kami dalam waktu dekat. Nah ini jujur gue bingung guys, mau dukung siapa guys. Di satu sisi guys, Nara ibu yang berjuang guys, tapi di sisi lain Virgon juga bapak yang punya hak. Nah ini tapi yang jelas anak-anak mereka pasti yang sedang paling menderita guys di sini guys. Nah menurut kalian guys, ini Starla dan adik-adiknya lebih cocok ikut siapa guys? Inara atau Virgon? Nah coba kalian
komen di bawah guys. Kalian lebih pilih siapa guys? Tapi ingat guys, pakai bahasa sopan ya guys ya. Nah ini terima kasih, dan kalau kalian enjoy video ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih, see you in the next update guys.